Dikisahkan pada tahun 2154, di mana keadaan bumi sudah sangat penuh sesak akan umat manusia, hal ini tentu saja membuat sumber daya alam bumi makin menipis, sehingga mengakibatkan krisis yang cukup parah. Dalam keadaan yang genting tersebut, sekelompok ilmuwan yang dikenal dengan Resources Development Administration atau RDA, memperoleh ide untuk menambang sumber mineral berharga. Mineral tersebut adalah unobtainium, yang hanya ada di Pandora, bulan berpenghuni dan berhutan lebat yang mengitari raksasa gas Polyphemus dalam sistem bintang Alpha Centauri. Dari sini kisah bermula, ketika seorang mantan marinir yang bernama Jack Sully, yang mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Jack yang sedang menikmati malam seperti biasanya di sebuah bar, tak sengaja melihat seorang perempuan yang mendapatkan perlakuan secara kasar. Lalu, Jack yang soleh dan berhati baik itu pun perlahan menghampiri dan memberinya sedikit elusan kasar. Dianggap membuat kerusuhan, Jack pun harus dikeluarkan dari bar. Di tengah guyuran rintik hujan dan gemerlap lampu kereta gantung di angan-angannya. Datanglah dua orang yang menghampirinya, dia dibawa ke rumah duka. Di sana dia diberitahu bahwa saudara kembarnya yang bernama Tommy, sudah meninggal dunia. Dan di tempat ini pula, dia mendapatkan penawaran untuk menggantikan saudaranya tersebut mengoperasikan avatar miliknya, karena hanya Jack-lah yang memiliki gen yang sama dengannya. Jack yang menerima kesepakatan tersebut akhirnya diberangkatkan juga. Setelah melakukan perjalanan dengan menggunakan metode Zero Sleep selama kurang lebih 6 tahun, Jack dan anggota baru lainnya akhirnya sampai juga ke planet Pandora. Tempat yang sudah sering didengarnya dari sejak kecil itu, akhirnya dikunjunginya secara nyata. Setelah mendarat di markas besar RDA, Jack nampak merasa kagum, karena teknologi angkatan darat sudah berkembang sepesat ini. Dari sini kepemimpinan mereka langsung diambil alih oleh Kolonel Miles. Miles menjelaskan bahwa Pandora dihuni oleh suku Na'vi, suku yang memiliki ciri khusus dengan warna biru dan tinggi lebih dari 3 meter, dan sudah sangat piawai menggunakan senjata, terutama busur panah. Kemudian Jack dibawa ke ruangan penghubung. Di tengah perjalanannya, dia berkenalan dengan teman pertamanya bernama Norm Spellman. Di lab ini, para ilmuwan menciptakan Na'vi sendiri sebagai avatar bagi mereka. Dengan menggunakan DNA manusia, yang dikembangkan dengan suku Na'vi asli Pandora. Tujuannya tak lain dan tak bukan, agar para ilmuwan bisa menjelajahi Pandora dengan cara berbaur langsung dengan suku aslinya. Dan setiap avatar akan dibuat semirip mungkin dengan penggunanya. Di sini juga, Jack dikenalkan dengan Dr. Grace Agustinus, yang merupakan kepala program avatar di RDA ini. Namun Dr. Grace hanya menganggap Jack sebagai pengganti yang tak kompeten. Dia pun protes kepada Parker, lalu Parker menunjukkan batu unobtainium. Sebagai sumber keuangan yang membiayai penelitian ini, ia pun menegaskan agar Grace memberikan hasil dari yang ia teliti selama ini. Saat pengetesan avatar siap dilakukan, dan proses penghubungan antara Jack dan avatarnya selesai, Jack yang merasa kegirangan itu pun, langsung berlari ke sana kemari dan tertawa. Dia mengindahkan segala instruksi dari tim lab, dan membuat kekacauan di sana. Malam pun gelap, para avatar diharuskan istirahat. Di saat inilah Jack kembali ke tubuh manusianya, lalu keesokannya, ia dikenalkan dengan pilot Trudy, pilot yang akan membawa para avatar ilmuwan ke tempat penelitian biologis nantinya. Dia juga diantarkan untuk bertemu dengan Kolonel Miles. Kolonel mengatakan bahwa ia sudah lama tinggal di sini. Melihat pengalaman Jack, yang dulunya adalah marinir pengintai, Jack diminta oleh Kolonel Miles untuk mempelajari kaum Na'vi dari dalam. Dengan kata lain, Jack harus berbaur dengan kaum tersebut. Dan secara pribadi, akan melaporkan setiap data yang ia peroleh ke Kolonel Miles. Setelah Jack ditugaskan kembali ke tubuh avatarnya untuk mengawal penelitian Dr. Grace dan Norm di suatu hutan Pandora. Mereka mendatangi tempat yang dulunya adalah sekolah bagi kaum Na'vi, dan di tempat inilah para kaum Na'vi mempelajari bahasa Inggris dan berbagai pelajaran lainnya yang digagas oleh para ilmuwan RDA. Kemudian, saat Grace sedang mengambil sampel akar sebuah pohon,
Jack yang merasa bosan karena tugasnya hanya mengawasi itu pun, mencoba berjalan-jalan dan menemukan sebuah tanaman sejenis putri malu khas hutan Pandora. Akibat keisengan Jack yang membuat para tanaman putri malu itu menjadi malu beneran, Jack harus berhadapan dengan Hammerhead yang marah terhadapnya. Grace pun mengingatkan Jack untuk tetap tenang, namun Jack yang sedikit panik, berusaha untuk menakuti Hammerhead tersebut dengan gertakan dan aumannya. Tak disangka Hammerhead itu pun mundur, namun ternyata, bukan auman si Jack yang membuatnya mundur, melainkan kedatangan sang Aing Macanlah yang membuatnya lari. Kali ini, Grace menyuruh Jack untuk lari sekencang-kencangnya. Karena Thanator ini merupakan satwa karnivora khas Pandora. Jack yang lari terbirit-birit sampai cepirit ini pun, berusaha untuk terus menghindari kejaran sang Aing Macan. Hingga mengharuskannya lompat ke air terjun. Jack yang kini sendirian di dalam hutan berusaha untuk tetap bertahan hidup. Jack yang buta map Pandora, berjuang dengan penuh kewaspadaan. Dalam situasi tersebut, tanpa ia sadari, salah seorang suku asli Na'vi, yang belakangan diketahui bernama Neytiri pun, sengaja mengawasi dan berusaha membunuhnya. Namun usaha tersebut dicegah oleh biji pohon suci Ewa, pohon keramat kepercayaan suku Na'vi. Di sisi lain, Dr. Grace dan tim peneliti lainnya yang sedari tadi mencari Jack, memutuskan untuk kembali ke pangkalan militer RDA. Malam pun kembali gelap. Jack yang selalu diintai oleh binatang buas Pandora, berusaha mati-matian agar tetap hidup. Tak disangka tak dinyana, Jack yang hampir meninggal akibat serangan para binatang tersebut, ternyata diselamatkan oleh Neytiri yang sedari tadi masih terus membuntutinya. Jack yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Neytiri pun, berusaha untuk mengejar dan mengikuti Neytiri. Neytiri yang kesal selalu menghindar bahkan sampai memukulnya. Jack yang terus mengikuti Neytiri pun sampailah di sebuah pohon. Di mana, dia dihampiri oleh banyak sekali biji dari pohon suci. Mengetahui bahwa ini adalah restu dari pohon suci, Neytiri pun membawa Jack menemui suku Omaticaya. Di tengah perjalanannya, Jack malah ditangkap oleh kelompok Na'vi lainnya, yang dipimpin oleh Sutey. Sesampainya Jack di markas suku Omaticaya, dia pun dipertemukan dengan ketua suku Omaticaya, bernama Eyukan, yang memutuskan untuk membunuhnya. Hingga datanglah Sahik Moed, ibu dari Neytiri, sekaligus penafsir kehendak Ewa bagi kaum Na'vi. Jack pun jujur mengatakan, kalau ia adalah seorang prajurit suku Jarhead. Moed pun menyatakan kalau Jack layak masuk kaum mereka. Dan meminta putrinya yaitu Neytiri, untuk mengajari Jack segala sesuatu tentang kaum Na'vi. Malam itu, Jack diperbolehkan tinggal di suku Omaticaya. Setelahnya mereka makan bersama, dan kemudian tidur. Selang kesadarannya kembali ke tubuh manusianya, Jack menceritakan kepada Grace, tentang apa yang ia alami. Lalu, Jack mendapatkan misi dari Parker, kepala tim penambang RDA. Disinilah Jack baru menyadari, bahwa tujuan mereka adalah mengambil unobtainium yang tersimpan di bawah pohon Home Tree, yang merupakan rumah suku Omaticaya. Jack diminta untuk lebih dekat dan berpengaruh di suku tersebut, dia hanya diberi waktu 3 bulan, agar bisa mempengaruhi mereka supaya pindah dari pohon Home Tree. Sehingga, tim RDA bisa menguasai mineral unobtainium yang berada di bawahnya. Hari pertamanya sebagai suku Na'vi, Neytiri mengajari Jack cara mengendarai kuda khas Pandora. Namun karena belum terbiasa, Jack akhirnya terjatuh dan hanya jadi bahan tertawaan Sutey. Dengan alasan mencegah Kolonel dan Parker mengelola penelitian Avatar. Akhirnya Dr. Grace, Jack dan Norm, pergi ke pegunungan Haleluya. Kembali ke Jack yang harus segera melaksanakan misinya, di hari keduanya menjadi suku Na'vi, Jack diajak Neytiri untuk naik ke atas pohon Home Tree, dan diperkenalkan dengan Ikran. Sosok makhluk seperti burung dan naga yang besar. Hari demi hari dilalui Jack sebagai suku Na'vi, dia pun terus belajar berbagai gaya hidup suku tersebut, seperti bahasa mereka, cara memanah, dan lain sebagainya. Jack juga bisa belajar dengan cepat, mengikuti setiap instruksi yang Neytiri arahkan. Di situ juga, Jack meminta izin kepada Moed, agar Grace bisa masuk ke sukunya. Setelah itu, Jack mencoba untuk memahami lebih dalam hubungan antara manusia dengan hutan. Di samping harus menjalani misi dengan avatarnya, Jack juga harus tetap menjaga tubuhnya. Semua kebutuhan manusia Jack, selalu diperhatikan oleh Dr. Grace. Hingga suatu momen, Jack menanyakan perihal foto mereka di sekolah.
Grace pun menceritakan bahwa Silwanin, adik dari Neytiri, berhenti sekolah karena mengetahui Home Tree akan ditebang. Dia dan para pemburu lainnya membakar bulldozer milik tentara RDA. Hingga akhirnya mereka dikejar oleh para tentara, dan mereka tertembak tepat di depan Neytiri. Itulah yang menyebabkan para murid tak pernah kembali ke sekolah, dan sekolah tersebut menjadi terbengkalai. Kembali ke avatar Jack, Jack yang mampu memanah hewan buruannya dengan cara yang bersih pun, dianggap oleh Neytiri sebagai pertanda, bahwa dia siap untuk memilih ikrannya sendiri. Keesokan paginya mereka pergi ke Orah untuk mengikuti tes Bansis, agar bisa memiliki ikran yang juga memilihnya. Sesampainya di sana, Jack yang mendapat giliran pertama, dan tetap dipandu oleh Neytiri. Memilih ikrannya hingga akhirnya dia berhasil menguasai dan menerbangkannya. Setelah itu, Jack terbang untuk pertama kali, untuk meningkatkan ikatan di antara mereka. Hingga Neytiri yang senang melihatnya pun, ikut untuk terbang bersama. Hingga mereka melewati pohon jiwa, yang dipercayai sebagai tempat suci. Di sisi lain, Grace yang mengetahui hal tersebut pun, merasa takjub dengan apa yang Jack lihat. Bahkan dia berani bertaruh dengan nyawanya, untuk mendapatkan sampel dari pohon suci tersebut. Hingga suatu ketika dia selesai berburu, dan sedang ingin berburu di udara dengan Neytiri. Dia dikejutkan oleh sosok Toruk Makto yang muncul tiba-tiba. Makto merupakan salah satu makhluk yang paling ditakuti di Pandora, hanya satu orang yang pernah mengendarainya, dia adalah kakek Neytiri. Yang dia biasa dipanggil bayangan terakhir. Keesokan harinya, Jack Sully diresmikan dan diakui sebagai penduduk Omaticaya. Malam pun kembali gelap, Neytiri mengajak Jack ke tempat pohon suci. Di sini, Jack menghubungkan rambutnya ke akar pohon suci. Jack mendengarkan jiwa suku Navi yang telah meninggal dan bersemayam di dalam Ewa. FWI Pren, Ewa ini dianggap dewa bagi suku Navi. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai jatuh cinta kepada Neytiri. Di sana Neytiri sempat menolak, karena dia udah dijodohin. Namun setelah biji suci datang, mereka akhirnya memilih satu sama lain, sebagai pasangan kekasih. Hingga suara bising bulldozer membangunkan Neytiri, dan berusaha menyadarkan Jack yang kini tersadar dan sedang bersama tubuh manusianya di pos depan. Sesaat setelah tersadar, Jack yang mengetahui bulldozer tersebut sebagai ancaman, berusaha menghentikannya dengan merusak kameranya. Di waktu yang sama, Kolonel telah mengetahui bahwa Jack sudah berkhianat padanya. Dengan segera, dia langsung bergegas untuk menyusulnya. Setelah kejadian tersebut, Sutei memimpin suku Omaticaya untuk menyerang manusia. Namun Grace berusaha untuk meredamnya. Saat Jack sedang berusaha membuat pengakuan, bahwa dirinya adalah salah satu bagian dari pasukan langit, Kolonel Miles yang telah sampai di pos pun, langsung mematikan sistem penghubung, yang membuat avatar Jack pingsan. Jack dan yang lainnya pun dibawa ke pangkalan. Di sini Grace berargumen bahwa dengan menghancurkan Home Tree dapat merusak jaringan saraf biologis pada Pandora. Hingga akhirnya Parker luluh dan memberi mereka waktu 1 jam untuk meyakinkan suku Omaticaya agar dievakuasi sebelum bulldozer meluluh lantahkan Home Tree. Hingga tiba saat Jack mengakui bahwa dia adalah bagian mata-mata dari pasukan langit. Dan membuat Neytiri begitu kecewa dan marah kepada Jack. Ketua menyuruh orang-orangnya untuk menangkap dan mengikat Jack dan Grace, waktu yang diberikan pun habis. Pasukan langit yang datang menyerbu begitu banyak, Jack dan Grace menyuruh mereka untuk pergi tetapi tidak digubris. Hingga tembakan gas asap dilepaskan oleh Kolonel Miles ke arah mereka, dan mereka pun masih menganggap bahwa busur panah mereka mampu mengusir para pasukan langit. Kolonel Miles pun tak tinggal diam, mereka menyuruh pasukannya untuk menembaki dengan tembakan yang sesungguhnya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Sahik Moed pun melepaskan Grace dan Jack, dengan menangis dia memohon agar Jack bisa menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya Home Tree tersebut tumbang dan menewaskan banyak sekali kaum Navi, termasuk ketua dan ayah Neytiri. Dengan perasaan campur aduk antara sedih, geram, dan putus asa, para anggota Navi yang masih tersisa terpaksa mengungsi ke pohon jiwa. Saat itu juga, penghubung mereka diberhentikan, avatar Grace yang dibawa oleh suku Navi, sedangkan avatar milik Jack masih tak sadarkan diri di tengah-tengah reruntuhan Home Tree. Jack yang tertangkap pun dihukum bersama dengan Dr. Grace dan Norm. Namun Trudy yang juga mulai memihak ke kaum Navi pun, datang menyelamatkan mereka.
Dibantu oleh Max, mereka berhasil kabur meninggalkan pangkalan menggunakan pesawat. Tapi, mereka ketahuan oleh Kolonel Miles, yang langsung memberondongi mereka dengan tembakan tak bertuan. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu, tapi sayang Dr. Grace harus tertembak. Lalu, mereka memindahkan satu box kapsul ke tempat yang lebih aman, di dalam hutan untuk mereka sembunyikan. Keesokan harinya, Jack langsung bergegas untuk kembali menemui suku Na'vi. Tapi dalam keadaan yang sudah dianggap pengkhianat, Jack tak bisa serta-merta menemui mereka. Akhirnya Jack punya rencana untuk menaklukkan Toruk Makto terlebih dahulu. Kedatangan Jack dengan mengendarai Toruk Makto ini, membuat para suku Na'vi yang sedang khusyuk berdoa di pohon Ewa terkejut. Saat inilah, Jack kembali mendapatkan kepercayaan dari mereka. Di kesempatan itu juga, Jack meminta suku Na'vi untuk mentransfer Dr. Grace ke tubuh avatarnya. Namun sayang, keadaan Grace yang terlalu lemah membuat prosesi itu gagal. Dan akhirnya Grace pun harus meregang nyawa. Jack yang tak mau terus-terusan kehilangan orang yang disayanginya, meminta Sutei untuk menerjemahkan perkataannya. Jack meminta agar semua suku percaya kepadanya, dan bersatu melawan pasukan langit. Di satu sisi, Kolonel Miles yang mengetahui ancaman besar yang akan terjadi, segera mengumpulkan pasukannya dan merancang strategi untuk segera menghancurkan situs Ewa. Karena dia percaya, kehancuran situs tersebut bisa membuat suku Na'vi tunduk. Max yang mengetahui hal tersebut, langsung memberitahu Jack bahwa besok jam 6 pagi akan ada serangan besar-besaran. Malam harinya, Jack memutuskan untuk berdoa kepada Ewa. Untuk menjadi perantara atas nama suku Na'vi, dia meminta pertolongan dari Ewa. Hari yang sudah ditentukan pun tiba, pasukan langit mengerahkan seluruh pasukannya. Di sisi lain, kaum Omaticaya juga tak kalah persiapan untuk bisa mengalahkan pasukan langit. Mereka bertempur menjadi dua bagian, yaitu pasukan darat dan pasukan udara. Saat bom akan dijatuhkan, pasukan Ikran yang dipimpin Sang Toruk Makto menyergap mereka dari balik tebing. Begitu juga di darat, yang tak kalah epiknya. Akibat kalah persenjataan di darat, bangsa Na'vi memutuskan untuk mundur dahulu. Sedangkan di sisi udara, Jack yang menjadi target utama Kolonel Miles pun tak pernah lepas dari bidikannya. Trudy yang juga berada di pihak Jack, ikut membantu dengan pesawat tempurnya, mengalihkan pesawat induk yang dipimpin Kolonel Miles. Tapi sayang ia harus terjatuh. Di sisi lain, Ikran milik Neytiri tertembak dan menyebabkannya jatuh. Sementara Sutei yang nekat masuk ke pesawat, akhirnya harus tertembak. Di ambang kekalahan, tak disangka makhluk-makhluk Pandora datang untuk membantu suku Na'vi. Ternyata doa Jack di pohon jiwa dikabulkan oleh Ewa. Epic combat pun terjadi, pasukan langit dibuat luluh lantah, meskipun peralatan perang mereka lebih canggih. Di satu sisi, Kolonel Miles berhasil kabur menggunakan robotnya. Hingga ia menemukan pos di mana tubuh manusia Jack tersimpan. Namun Neytiri tiba di waktu yang tepat, hingga pertarungan keduanya tak bisa dihindarkan, dan menyebabkan Thanator yang ditunggangi Neytiri tewas. Selang beberapa saat, Jack datang menolongnya. Kemudian, mereka kembali bertarung. Di pertempuran ini, Jack berhasil menghancurkan kaca Kolonel Miles. Tak tinggal diam. Kolonel pun juga berbalik memecahkan kaca kapsul milik Jack, namun Jack terus menghalanginya. Di saat avatar Jack tertangkap, Neytiri yang berhasil keluar, dan langsung melepaskan dua anak panahnya tepat di dada Kolonel Miles. Jack terpisah dari avatarnya, dan berusaha keluar dari penghubungnya yang telah rusak. Dia berusaha meraih kantong oksigen, namun gagal, hingga akhirnya Neytiri menyadari kalau Jack butuh bantuan dan datang menyelamatkannya. Kemudian, mereka bergegas menemui Sutei yang sedang terluka. Sutei meminta Jack untuk membunuhnya secara terhormat. Setelah peperangan usai, Jack, Norm, dan lainnya mengembalikan tim RDA yang berniat menghancurkan planet Pandora ke tempat asalnya. Dan hanya memperbolehkan beberapa orang yang tinggal di sana. Hingga akhirnya Jack memutuskan untuk menjadi suku Na'vi sepenuhnya. Tamat. Ending yang cukup menjekpotkan. Pelajaran yang kita bisa petik adalah, janganlah jadi manusia yang serakah, karena kita tidak mungkin bisa hidup, jika alam yang menjadi sumber energi terbesar kita rusak. Saya Slanted, mewakili tim yang bertugas mengucapkan, adios, pamitos.